secara rumpun memang berada di dalam ilmu komputer. Tetapi pendidikan kita di Indonesia terutama sudah melalui proses-proses ini tadi dan melalui proses pengenalan-pengenalan mengenai kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi hal yang seperti ini sudah tahu bahkan sudah lumrah di dunia kita di dunia pendidikan. Ada beberapa agenda nanti, ada sekitar kurang lebih ada 7 mengenai presentasi saya. Latar belakangnya adalah bagaimana pendidikan cerdas di era kecerdasan buatan tersebut ada karena adanya transformasi digital di dalam sebuah pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mengenai hal ini, terutama transformasi digital tersebut sudah ada. Bahkan sudah mulai berada di dalam pendidikan kita, terutama di perguruan tinggi maupun di sekolah. Hal inilah yang secara tidak langsung bahwa transformasi digital tersebut secara tidak langsung kita harus bisa mengikutinya. Memang bukan berarti ketika bicara tentang teknologi dengan demikian bahwa kita harus memilikinya tidak perlu, tetapi kita cukup mengetahuinya. Bahkan kita harus mengikuti perkembangannya itu sendiri. Dan perkembangan kecerdasan buatan dan AI dan big data tersebut sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh hal terkecilnya adalah biasa penggunaan dengan menggunakan ChatGPT ataupun Gemini ataupun yang lainnya. Secara tidak langsung itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita sudah mentok misalkan pada saat kita mengajar ataupun ingin mencari inspirasi baru ataupun hal yang lain, pasti menggunakan ini sebagai alatnya, sebagai toolsnya yang kita gunakan, yang kita lakukan pada saat kita kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kebutuhan pembelajaran adaptif. Secara tidak langsung, kebutuhan ini menjadi bagian yang boleh dikatakan memang harus mengadaptasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara kebutuhannya. Karena memang kebutuhan itu ada. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada. Contoh ketika kita mengajar, kebutuhannya apa? Misalkan kita membutuhkan sebuah laptop, kemudian bahan ajarnya, kemudian buku referensinya yang kita gunakan. Lalu apalagi misalkan hal yang lainnya. Nah, dari tiga latar belakang ini secara tidak langsung, perkembangan ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian, secara tidak langsung, transformasi digital, kemudian perkembangan AI dan big data dengan kebutuhan itu semuanya dalam ruang lingkup kita yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian rumusan masalahnya apa? Ada 3 bagian sebenarnya. Bagaimana AI dan big data tersebut mengubah pendidikan. Kalau sudah bagaimana AI dan big data tersebut sudah mengubah pendidikan, artinya ada tools yang kita gunakan di situ. Ada lembaran yang kita gunakan di situ. Makanya secara tidak langsung kita mau tidak mau, tidak suka, tidak suka dengan cara pendidikan yang kita saat ini boleh dikatakan konvensional atau bahkan tradisional, maka kita secara tidak langsung kita harus sudah menggunakan ini dengan cara yang menggunakan teknologi tadi. Kemudian apa manfaat dan tantangannya? Manfaat dan tantangannya pasti banyak sekali. Tidak hanya manfaatnya saja, tetapi tantangannya, kekurangannya pasti ada. Kenapa dengan demikian? Manfaat ini atau tantangan ini perlu, apalagi dengan perkembangan AI dan big data tersebut. Kalau bicara tentang AI ya, pasti kita dalam hidup kita sehari-hari selalu mengikutinya. Bagaimana dengan big data? Biasanya kalau sudah bicara tentang big data ya berarti tidak secara tidak langsung sudah berkaitan dengan yang mana tentang ilmu komputer tersebut. Kemudian bagaimana implementasinya? Ketika kita mengimplementasikan AI dan big data tersebut, mau ke arah mana? Mau seperti apa yang akan kita lakukan? Lalu, apakah ada resikonya nantinya? Balik lagi ke poin 2 tadi, tantangannya. Nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Kemudian tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami konsep pendidikan cerdas tersebut. Kalau bicara tentang konsepnya, tentang konsep pendidikan tersebut, secara tidak langsung,
Maaf ya. Secara tidak langsung yang kita bicara tentang konsep pendidikan cerdas itu bagaimana? Nanti saya akan jelaskan seperti apa konsep pendidikan tersebut. Kemudian peran AI tersebut dan big data harus seperti apa? Nanti juga akan dijelaskan dan terakhir adalah bagaimana mengetahui dampak dan strategi implementasinya. Artinya manfaat dan tantangannya pasti akan ada. Kemudian strategi implementasinya seperti apa nanti saya akan jelaskan secara detailnya di slide berikutnya. Pendidikan cerdas. Dalam kehidupan kita, bicara tentang sistem pendidikan, kalau mungkin zaman saya sekolah dahulu, atau mungkin bapak-bapak sekolah dahulu atau ibu-ibu, bicara tentang teknologi dan data pasti tidak lumrah. Atau bahkan boleh dikatakan masih masih sedikit lah bicara tentang teknologi dan data. Karena pada saat itu memang belum banyak perkembangan teknologi atau bahkan perkembangan teknologi yang luar biasa belum ada. Kenapa demikian? Sistem pendidikan masih berbasis dengan tradisional. Masih menggunakan papan tulis, kemudian menggunakan kapur atau bahkan menggunakan spidol. Tetapi sudah bicara tentang teknologinya, pendidikan cerdas sudah bisa menggunakan monitor yang kita gunakan atau menggunakan televisi. Biasanya menggunakan di sekolah itu sudah ada televisi yang besar biasanya seperti itu. Yang menggunakan 5 bahkan bisa sampai 50 inch menggunakan itu. Artinya teknologi sudah dilakukan. Perkembangannya sudah berkembang secara pesat. Bagaimana dengan datanya? Sama demikian. Data saat ini banyak sekali. Bahkan bicara tentang data, tidak lagi bicara tentang data yang kecil mungkin kita buat sebuah karya tulis ilmiah atau mungkin membuat sebuah buku, tidak bicara tentang itu lagi, tapi sudah bicara tentang big datanya. Kalau sudah bicara tentang big datanya, artinya ada data yang sesuatu yang kita lakukan di situ. Maka secara tidak langsung, bicara tentang big data tersebut maupun dengan teknologinya, sama-sama saling berkaitan. Kemudian, mengutamakan personalisasi tentang pembelajaran. Bagaimana pembelajaran tersebut harus benar-benar personal. Satu-satunya siswa, satu-satunya mahasiswa. Agar bisa tersampaikan harus seperti apa? Artinya adalah penyampaian kita pada saat kita melakukan sebuah pengajaran nantinya. Ataupun pembelajaran. Entah itu di ruang kelas, entah itu di ruang outdoor, atau bahkan di lainnya. Bicara tentang pendidikan cerdas, artinya adalah kita sudah harus bisa memiliki kata cerdasnya dulu. Mungkin saat ini pendidikan belum semegah atau belum semewah yang seperti ada di luar sana. Tetapi secara tidak langsung, sekarang perkembangannya sudah mulai berkembang secara pesat. Sedikit demi sedikit. Tidak masalah. Karena kalau sudah kita bicara tentang langsung besar, maka secara tidak langsung maka akan ada kendala nantinya. Tapi kalau masih kecil, secara tidak langsung masih bisa terlihat bahwa bicara tentang pendidikan cerdas itu ya tidak bicara tentang cerdasnya saja, tapi pendidikannya harus secara keseluruhan. Baik itu dari tingkat TK, kemudian sampai dengan perguruan tinggi. Step by stepnya sudah bisa dilakukan. Jangankan kita sudah perguruan tinggi, Bapak Ibu, pemuda pengajaran. Anak TK pun saat ini mungkin sudah menggunakan layar monitor tersebut yang tadi saya jelaskan di awal. Bahkan kalau zaman saya atau mungkin Bapak-Bapak Ibu belum bicara tentang itu tadi. Artinya kita masih tertinggal jauh. Maka secara tidak langsung perkembangan teknologi dan data ini ya memang kita harus ikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti. Kenapa demikian? Karena memang perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu tersebut itu berkembang luar biasa dengan cara yang ada ini. Kemudian karakteristiknya bagaimana? Adaptif dan fleksibel. Tidak serta-merta kaku, mengatakan dengan egonya masing-masing, tidak. Mungkin apa namanya? Fleksibel tersebut dan artian ya memang bersifat bisa ke arah mana yang kita inginkan, bisa ke arah mana yang bisa kita lakukan. Adaptif secara tidak langsung mengadaptasikan dengan kondisi yang ada. Mungkin zaman-zaman kita dulu sekolah ya tidak bicara tentang adaptif dan fleksibel. Justru sifat ego seorang guru, sifat ego seorang dosen mengatakan bahwa ketika sudah menjadi guru, ketika sudah menjadi dosen tidak berarti tidak mau menerima saran. Tetapi saat ini sudah berkembang itu tadi. Secara tidak langsung sudah mulai melakukannya. Memang besar,
Memang tidak seperti yang kita harapkan mungkin seperti itu ya. Tetapi secara langsung memang saat ini antara dosen ataupun guru sudah bisa belajar. Bahkan murid ataupun si mahasiswa tersebut lebih pintar dibandingkan dengan dosennya atau dengan gurunya ya ada. Memang bicara seperti itu tadi. Kemudian berbasis data. Sudah bisa dikatakan bahwa data itu ya memang penting. Tidak lagi bicara tentang data harus A, data harus B, tidak. Tetapi bicara tentang berbasis data tadi memang berkatakan ya itu tadi. Ada datanya, ada referensinya yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa membuat sebuah buku tadi dikatakan sama Mbak Ain tadi, seperti itu tadi. Artinya kita membuat sebuah buku ya tidak serta-merta. Ada tulisannya tidak, tetapi ada data yang kita lakukan. Kita bisa referensikan ataupun kita menjadi acuan. Kemudian interaktif dan kolaboratif. Antara guru, dosen, ataupun dengan siswa dan mahasiswa, interaksinya berjalan dengan baik. Tidak ada kendala apapun. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Karena interaksinya tadi baik. Kemudian kolaborasinya antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan siswa sudah bisa dilakukan. Tidak hanya dalam proses pendidikan cerdas saja, tetapi dalam kehidupan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari seorang guru, seorang mahasiswa, ataupun seorang dosen, kemudian seorang siswa, saling berkolaborasi. Tidak serta-merta menyatakan bahwa tadi yang saya bilang, guru lebih pintar ya tidak. Tetapi bisa saling kolaborasi itu yang dilakukan. Misalnya kalau kadang misalkan pada saat kita membuat sebuah karya ilmiah atau penulisan penelitian dengan bentuk jurnal. Terkadang kan kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen ataupun guru dengan siswa. Banyak sekarang juga sudah mulai banyak. Tidak hanya mahasiswa dengan guru, tidak dengan dosen, tetapi guru dengan siswa sudah mulai mengembangkan proses menggunakan atau bahkan membuat sebuah jurnal. Artinya pendidikan cerdas itu memang menjadi barometernya nanti. Ketika perkembangan itu sudah mulai pesat, ketika itu perkembangan sudah mulai ada, artinya kita harus benar-benar harus mengikutinya secara tidak langsung. Nah, kemudian evolusinya, yang tadi saya bilang, pendidikan 1.0 mungkin dikatakan tradisional. Masih dikatakan, boleh dikatakan masih bentuk-bentuk yang tadi, penulis menggunakan sebuah papan tulis, yang menggunakan apa ya, biasanya papannya menggunakan warna hitam. Saya pernah merasakan seperti itu. Atau mungkin bapak-bapak pada saat sekolah dahulu mungkin menggunakan apa ya semacam alat bantu yang lain mungkin seperti itu atau menggunakan spidol dengan menggunakan papan tulis yang menggunakan warna putih seperti itu atau kemudian pendidikan 2.0 dikatakan digital awal pertama kali pengembangan digital itu ya dengan cara seperti ini tadi artinya memang teknologi sudah mulai dikembangkan teknologi sudah mulai ada di situ pada saat pendidikan 2.0 yang pertama kali dilakukan kemudian pendidikan 3.0 yaitu tentang e-learning. Nah, saat ini sudah mulai banyak tidak hanya di tidak hanya di perguruan tinggi saja, tetapi di sekolah pun sudah mulai dikembangkan. Atau bahkan sudah mulai merasakan di tempat les seperti itu. Sudah mulai ada dengan menggunakan e-learning sebagai alat bantu ketika kita ingin melakukan pembelajaran atau mendapatkan informasi dari seorang guru ataupun dari seorang seorang dosen. Nah, e-learning ini penting, apalagi sekarang perkembangan pada saat kemarin pada saat COVID itu sudah mulai dilakukan dari situ. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada. Tetapi ketika bicara tentang COVID tadi, e-learning ini semakin luar biasa perkembangannya. Semakin melebarkan sayapnya lah seperti itu. Secara tidak langsung e-learning ini sudah mulai berkembang dengan pesat hingga saat ini. Bahkan di semua kampus, di semua bahkan di sekolah juga sudah mulai menggunakan ini tadi sebagai alat bantu atau tools yang bisa kita lakukan untuk menggunakan pembelajaran tersebut. Kemudian ya tentang AI dan Big Data, pendidikan 4.0. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, AI dan Big Data ini sudah melakukan terobosan baru. Transformasinya sudah ada. Nanti ketika sudah bicara tentang pendidikan 5.0, sudah bicara lagi yang berbeda lagi. Sudah kerana yang berbeda lagi. Mungkin sudah mulai ada hal yang lain seperti itu. Mungkin pertama kali digital awal yang menggunakan, biasanya menggunakan apa ya, menggunakan Facebook kah, atau menggunakan Twitter dulu yang seperti itu. Atau Friendster seperti itu sebagai alat kita untuk berkomunikasi entah dengan siapapun. Digital awal seperti itu, masih belum berkembang dengan pesat. Maka dari mulai pendidikan satu dengan pendidikan yang empat, yang sehingga saat ini perkembangannya step by stepnya sudah dilakukan dengan baik dan perkembangannya luar biasa. Bahkan ya boleh dikatakan bicara tentang AI tersebut ya
Sampai dengan anak balita pun sudah tahu cara seperti apa menggunakannya. Sudah mulai tahu kenapa, sudah mulai diberitahukan oleh orang tuanya. Bahkan pada saat lahir pun sudah mulai ada seperti itu kan. Jadi secara tidak langsung memang perkembangan pendidikan ini, terutama di Indonesia, memang sudah luar biasa. Karena memang perkembangan pendidikan itu ya tidak serta-merta, tidak serta-merta ibaratnya adalah ya seperti itu saya tidak. Tapi perkembangannya memang luar biasa. Evolusinya, perkembangannya luar biasa. Kemudian perbandingan sistem tradisional dengan modern. Bicara tentang perbandingan sistem tradisional dengan modern, ada bicara tentang bagaimana seorang guru sebagai pusat perhatian. Artinya adalah, memang seorang guru adalah sebagai seorang pengajar, atau bahkan seorang dosen adalah sebagai seorang pengajar. Sentralnya di situ. Tetapi ketika bicara tentang modern, seorang siswa, seorang mahasiswa bicara tentang adalah terpusatnya juga. Artinya, perkembangan tradisional dengan modern sudah mulai berkembang dengan pesat. Tidak lagi bicara tentang guru sebagai proses terpusatnya ketika mendapatkan sebuah pembelajaran atau menyampaikan seorang pembelajaran tersebut. Tetapi saat ini, seorang siswa maupun mahasiswa boleh dikatakan bisa menjadi pusat perhatian ketika mendapatkan sebuah pembelajaran ataupun sebuah materi. Dan itu dilakukan oleh seorang siswa maupun mahasiswa tersebut. Karena tidak berarti ketika seorang guru atau seorang dosen tidak mau menerima sebuah kritik atau bahkan menerima sebuah saran dari seorang siswa maupun mahasiswa. Tidak. Tetapi mau ketika bicara tentang modern tersebut. Kemudian sifatnya statis ketika pembelajaran pada proses tradisional. Artinya ya sudah satu jalur saja ketika pembelajaran tersebut. Ya sudah satu arah saja. Tetapi ketika bicara tentang saat ini, bicara tentang dinamis, bisa lawan arah atau bisa kedua arah atau bisa hal-hal yang lain. Jadi bisa banyak arah yang kita lakukan ketika pembelajaran tersebut dilakukan. Karena memang ketika bicara tentang statis dengan dinamis, pasti jauh berbeda. Pasti jauh berbeda. Kenapa demikian? Karena memang sifatnya adalah seperti itu tadi. Statis dengan dinamis kalau boleh dikatakan ya dahulu ya tentang listrik lah, cara seperti itu ya. Tetapi saat ini pembelajarannya sudah sifatnya adalah sifat yang boleh dikatakan kedua arah bisa berbicara, bisa melakukan penyampaian materi ataupun hal Ya. yang lain. Kemudian manual dan otomatis. Nah, bicara tentang manual dan otomatis ya bicara tentang seperti sebuah mobil lah. Saat ini sudah ada bisa tentang sebuah mobil manual, kemudian otomatis. Saat ini sudah perkembangan tentang mobil listrik. Artinya perkembangan sebenarnya sudah luar biasa. Dari sifatnya manual, kemudian otomatis menjadi sebuah listrik itu tadi sudah luar biasa. Nah, manual dengan otomatis bicara tentang sistem pendidikan tadi, saya bilang. Artinya memang bersifat manual dengan otomatis tersebut, ah, maka secara tidak langsung siswa harus bisa mengikutinya. Ataupun seorang dosen, seorang guru bisa mengikutinya. Otomatis. Karena materi pembelajaran saat ini sudah mulai banyak. Bisa dicari, bisa di searching, ataupun bisa dilakukan. Atau bahkan kita membuat materi tersebut juga bisa. Tergantung kebutuhannya tadi. Kalau misalkan kebutuhannya A, ya cukup demikian. Tapi kalau kebutuhannya B, ya cukup juga demikian. Tapi sifatnya dari tadi. Dari ketiga perbandingan ini, sifat dari sistem tradisional dengan modern, secara tidak langsung ya saat ini sudah mulai berkembang. Dan kita bisa lakukan itu. Jadi tidak serta-merta sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, atau bicara tentang mentang-mentang seperti itu kata-kata egois misalkan seperti itu tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan, justru kita berkesempatan juga sama-sama saling belajar dan biasanya adalah seperti itu. Sama halnya seperti ini ketika bicara tentang webinar, saya memberikan sebuah informasi yang saya tahu, kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling mengetahui informasi yang ada, perkembangannya pasti luar biasa nantinya ketika kita sudah melakukannya. Kemudian bisa tentang kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence.
Sebenarnya AI ini adalah alat sebagai tools yang dilakukan, yang melakukan karena meniru kecerdasan seorang manusia. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu kita tumpahkan, kita lakukan di situ. Sama halnya kita misalkan menggunakan sebuah media sosial, entah itu Instagram, entah itu menggunakan Facebook, entah itu menggunakan apa namanya TikTok atau yang lain. Di situ kan suka ada bicara tentang ketika kita membuka misalkan kalau seseorang suka dengan yang namanya sepak bola. Nanti di situ berandanya ataupun semua isinya adalah tentang sepak bola. Kenapa demikian? Karena bicara tentang algoritmanya tadi. Artinya, yang ada di dalam pikiran manusia itu akan dilakukan di AI tersebut secara pikiran kita. Yang membedakan adalah bahasanya baku. Sedangkan kita fleksibel tadi. Kita bisa lakukan itu. Kita bisa mengadaptasikan bahwa kita bisa melakukan itu dengan sebagai seorang manusia. Tetapi kalau sudah bicara tentang teknologi, itu akan berbeda. Pasti maka secara tidak langsung akan bicara tentang bakunya seperti apa. Kemudian mampu belajar dari data. Data yang sudah ada sama sebuah tools yang dikatakan AI tersebut dipelajari, di apa ya, dibandingkan, kemudian ditelusuri, diaudit datanya seperti apa sih, misalkan seperti itu. Kemudian dia coba rubah data tersebut dengan yang dia lakukan. Artinya sudah melakukan rangkuman tadi. Nah, AI ini sebenarnya sifatnya adalah ya dalam manusia itu sendiri. Maka secara tidak langsung kita sebagai seorang manusia tidak boleh kalah dengan teknologi tadi. Tadi saya bilang di awal mungkin kita harus mengikutinya, tidak perlu memilikinya. Itu secara tidak langsung. Kenapa demikian? Contoh misalkan, ada laptop terbaru, ada handphone terbaru, teknologinya canggih, teknologinya bagus, teknologinya berkembang dengan pesat. Kita beli. Apakah kita akan mengikutinya? Tidak tentu. Tetapi kalau kita mengikutinya perkembangan teknologi yang tersebut, maka secara tidak langsung tidak perlu memilikinya. Contoh misalkan Android saat ini sudah Android berapa? Kemudian OS saat ini, mohon maaf, iOS saat ini Apple sudah versi yang keberapa? Apakah kita perlu memilikinya? Mahal bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita memilikinya itu tersebut, luar biasa kita berarti memiliki uang yang kita bisa beli tadi barang-barang tersebut. Tetapi perkembangannya kita cukup mengikutinya saja. Tidak sampai kita harus memilikinya, tidak. Kenapa demikian? Memang di dalam, terutama di dalam rumpun saya, ilmu rumpun saya memang mengatakan seperti itu. Kalau sampai kita memilikinya, artinya kita harus benar-benar mengikuti secara tidak langsung perkembangan tersebut. Misalkan belum lama, misalkan dua seminggu kemudian ada lagi yang terbaru. Bahkan hitungan menit, hitungan jam ada yang baru lagi. Nah, dahulu mungkin bicara tentang tahun-tahun 2000 apa ya, 2000 2000-an. Perkembangan teknologi tidak seperti ini. Mungkin baru sebulan, baru setahun ada lagi, atau mungkin beberapa bulan kemudian baru ada lagi. Tapi saat ini hitungannya adalah hitungan detik, menit, bahkan jam. Artinya perkembangan teknologi kita bisa lihat secara langsung. Lagi mungkin ada bicara tentang penggunaan apa namanya rudal menggunakan AI seperti itu. Mungkin bicara tentang seperti itu ya sudah mulai berkembang. Saya bukan berarti bicara tentang politik ya, tidak. Tapi justru perkembangan itu ada. Karena memang melalui kecerdasan manusia itu sendiri. Kalau manusianya pintar, kalau manusianya hebat, artinya perkembangannya juga pasti akan hebat, pasti akan bagus, pasti akan luar biasa. Tetapi kalau teknologinya berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan tadi, maka secara langsung akan berbeda juga. Bagaimana dengan anak cucu kita misalkan seperti itu nantinya? Sudah akan berbeda lagi. AI-nya pasti akan luar biasa. Bagaimana peran AI dalam sebuah pendidikan? Personalized learning. Secara tidak langsung, perkembangan pembelajarannya adalah secara personal. Di antara kita dengan toolsnya tersebut atau alatnya tersebut. Karena memang demikian.
Karena kalau kita sudah berbeda yang kita lakukan, kita miliki tersebut pasti akan berbeda juga. Maka secara tidak langsung pembelajaran memang adalah bicara secara personalis. Kemudian sebagai sistem tutor cerdas, pasti. Bahkan apalagi bapak-bapak ibu-ibu memiliki mahasiswa ataupun siswa tersebut pasti hampir rata-rata menggunakan AI sebagai alat untuk menjawab pertanyaan kita. Pasti, Pak. Pasti, Bu. Jangankan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Pada saat skripsi pun, atau mungkin tesis, atau bahkan disertasi sekalipun, itu juga banyak menggunakan AI sebagai alat untuk melakukan bantuan. Tidak serta-merta semua tulisan tersebut kita kopas. Tidak. Justru ada kita yang beberapa yang memang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita tadi. Menyesuaikanlah ini seperti itu dengan kebutuhan tersebut. Kemudian evaluasi secara otomatis. Nah, kalau sudah bisa tentang evaluasi secara otomatis, maka secara menyeluruh, otomatis kita akan bisa melakukan evaluasi tersebut karena berdasarkan dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan kita tadi saya bilang, di Kopas semuanya isinya, kemudian kita lakukan sebuah draft, misalkan seperti itu. Tidak serta-merta seperti itu, tapi kita pelajari. Ada bahasa, ada tutur kata, misalkan di dalam tulisan tersebut, yang berbeda dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita perlu perbaiki. Itu secara langsung yang kita evaluasi. Bagaimana juga secara yang tidak langsung, misalkan seperti itu. Ya sudah tadi saya bilang, ketika sudah masuk semua di draft, baru kita pelajari semuanya. Mau tidak mau, kita harus mengikutinya secara evaluasinya. Biasanya seperti itu. Ketika saya mungkin pada saat membuat sebuah buku, membuat sebuah jurnal seperti itu. Karena memang harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa melakukan sebuah evaluasi yang kita lakukan seperti apa yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Maka tidak, maka secara tidak langsung memang harus demikian kita lakukan. Dari tiga peran ini memang menjadi bagian yang terpenting dalam sebuah pendidikan. Bagaimana dengan yang lain pasti akan berbeda lagi. Kemudian contoh nih, saya memberikan sebuah contoh dalam sebuah implementasi. Nah, ketika bicara tentang implementasinya bagaimana? Ada bicara tentang pembelajaran yang menggunakan chatbot. Kalau menggunakan chatbot biasanya menggunakan Telegram sebagai alatnya. Kita bisa gunakan itu untuk aplikasi kita bisa. Sebagai pembelajaran kita juga bisa. Kenapa demikian? Telegram dibandingkan dengan WhatsApp mungkin seperti itu ya. Tidak demikian, tidak sama. Karena memang ada perbedaannya. Biasanya kalau sudah menggunakan chatbot, ya adalah menggunakan sebuah Telegram sebagai bahasa untuk melakukan perbincangan atau komunikasi. Pembelajarannya seperti itu, secara direct, secara langsung. Kemudian rekomendasi materi, ini juga banyak. Materi-materi yang kita butuhkan, materi-materi yang kita inginkan, pasti akan ada seperti ini. Dengan rekomendasi yang sudah ditentukan. Kemudian deteksi kesulitan siswa dan mahasiswa. Yang tadi saya bilang, siswa maupun dengan mahasiswa saat ini pasti menggunakan sebuah AI. Sebagai apa? Sebagai alat untuk ketika seorang siswa dan mahasiswa tersebut mengalami kesulitan, entah dalam menjawab pertanyaan kita sebagai seorang dosen ataupun seorang guru, ataupun dengan hal yang lain. Terkadang ketika kita mengalami kesulitan tidak akan mengarahkan seperti itu. Tapi saat ini siswa dengan mahasiswa tersebut sudah menggunakan itu sebagai alat yang bisa digunakan. Bahkan menjadi sebuah gambar atau bahkan menjadi sebuah video ataupun yang lain. Sudah dilakukan. Bahkan kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari tahu. Kenapa demikian itu terjadi ya ada memang. Kemudian bagaimana dengan AI untuk guru dan dosen? Nah, untuk AI dan guru dan dosen adalah sebagai analisis performa siswa dan mahasiswa tersebut. Kita analisa performanya baik atau tidak dalam sebuah penilaian. Kita akan nilai dari proses performanya tersebut. Kalau misalkan siswa dengan mahasiswa tersebut apa namanya ya, istilah ada kekurangan, tidak memiliki sebuah atau yang baik seperti itu. Artinya memang harus memiliki performa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru maupun seorang seorang dosen. Kemudian otomatisasi sebagai administrasi. Otomatis.
bicara tentang administrasi. Tidak perlu kita repot-repot lagi misalkan membuat sebuah RPS ataupun membuat sebuah apa ya, diktat ataupun sebagai membuat sebuah buku referensi buku ajar sekalipun memang kita lakukan. Apalagi bicara tentang administrasi. Kalau sudah bicara tentang administrasi, maka secara tidak langsung itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian insight sebagai berbasis data. Bicara tentang insight berbasis data ya, maka secara tidak langsung memang AI ini sebagai tempatnya untuk alatnya sebenarnya. Tetapi perlu dilihat lagi, apakah ada perbedaannya? Apakah ada perbandingannya dengan yang bentuknya manual tadi yang kita buat, mungkin cara seperti itu. Atau mungkin karakternya akan berbeda, pasti akan demikian. Itu kita lakukan sebagai tiga bagian untuk entah kita sebagai seorang dosen ataupun seorang guru. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya memberikan sebuah contoh yang seperti ini saja. Yang lebih dilakukan ya seperti itu ya, dalam melakukan proses-prosesnya tadi. Kemudian kelebihan AI, efisiensi, pasti. Tanpa kita mengeluarkan sebuah sepeser uang pun juga bisa. Ataupun ingin mengeluarkan sepeser pun ya juga bisa. Dan akurasinya bersifat analis. Ya karena demikian tadi. Karena dia pasti akan merangkum. Diakurasikan, dirangkum, kemudian dianalisa. Kelebihan AI seperti itu. Tidak berarti AI itu banyak ya, tidak. Atau mungkin wah ya tidak. Tetapi diakurasikan. Apakah benar atau tidak, apakah ada yang sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian pembelajarannya adaptif. Sudah pasti mengadaptasikan dengan pembelajaran yang ada. Karena kalau berbeda, bisa dengan pembelajaran adaptif tersebut, maka akan berbeda secara langsung. Dan itu akan mengalami kesulitan-kesulitan tadi. Nah, bagaimana dengan tantangannya? Tantangan AI pasti ada sifatnya adalah privasi data. Kenapa demikian? Pastilah tidak mau data kita tersebar, tidak mau data kita bocor ataupun yang lain. Apalagi ya mungkin dalam terutama dalam identitas kita, KTP misalkan seperti itu ataupun SIM, terkadang kan sudah bocor. Ataupun bahkan nomor handphone kita juga demikian, sudah bocor, sudah tersebar kemanapun. Terkadang kita tidak pernah menerima WA ataupun tidak pernah menerima SMS sekalipun, ini tiba-tiba menerima. Yang sifatnya memang tantangannya seperti itu. Perkembangan secara AI-nya. Apalagi dengan demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian biayanya tinggi. Kalau kita menggunakan yang premium. Ataupun yang lain, yang berbayar. Kenapa demikian? Memang ya tidak murah. Teknologinya tidak murah. Karena memang teknologinya luar biasa. Dan itu kita lakukan kalau kita memiliki uangnya. Kalau kita memiliki dananya. Secara finansial baik. Tapi kalau tidak, maka akan ketinggalan pasti, maka akan kesulitan ya pasti. Tetapi kan juga kita menggunakan yang murah ataupun kita menggunakan yang tidak berbayar juga ada, tergantung kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian kurangnya SDM ahli, karena memang AI ini memang membutuhkan SDM yang luar biasa, yang mau dan mempelajari tentang AI tersebut. Maka secara tidak langsung AI ini memang harus benar-benar diikuti, harus mau. Kenapa demikian? Memang membutuhkan sebuah atau seseorang SDM tersebut sebagai seorang manusianya. Bahkan saat ini sudah mulai banyak dengan prodi ataupun dengan prodi-prodi di S1 tentang kecerdasan buatan sudah mulai ada. Terutama di kampus-kampus negeri ya, seperti itu. Sudah mulai ada secara perkembangannya. Artinya bukan berarti mentang-mentang masuknya prodi misalkan sebagai seorang mahasiswa masuk ke prodi kecerdasan buatan bukan berarti dia belajar tentang ChatGPT atau mungkin tentang belajar tentang Gemini ataupun yang lain. Tidak itu saja, tetapi mempelajari secara keseluruhannya. Dari mulai dia tahu bagaimana AI tersebut bisa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan sarannya tentang hal ini misalkan seperti itu, tentang pendidikan cerdas misalkan. Ada seperti itu, ya. Tetapi prosesnya kita lalui. Prosesnya dipelajari, dilihat, dianalisa, kemudian dievaluasi. Ada kekurangannya pasti. Karena emang dengan cara seperti itu tadi.
Bukan tidak serta-merta mentang-mentang menggunakan kecerdasan buatan AI masuk prodi tersebut belajar tentang GPT tadi tidak. Justru kita pelajari secara keseluruhannya. Dari mulai dia sebelum ada AI tersebut sampai dengan AI tersebut menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan cara itu tadi. Kemudian big data. Bicara tentang big data, datanya pasti jumlahnya besar, kompleks dan cepat. Kenapa demikian? Namanya saja big data, data yang besar. Datanya yang kecil bagaimana, Pak? Misalkan seperti itu ya. Tidak berarti dikatakan atau bahkan dikatakan sebagai big data tersebut. Justru tidak bisa melebihi segala sesuatunya sebagai data yang luar biasa tadi. Kompleks bagaimana? Bicara tentang kompleksnya pasti ruang lingkupnya terbatas tentang big data tersebut. Mungkin di perusahaan atau bahkan di sekolah atau bahkan di institusi perguruan tinggi juga demikian. Secara kompleks saja di dalam di dalam institusi tersebut ataupun di dalam perusahaan tersebut. Kenapa demikian? Pastinya data tersebut ya tidak akan tersebar dengan demikian. Misalkan data siswa seperti itu. Data siswa misalkan ada 1.000 misalkan. Apakah demikian akan terbocorkan dengan pihak luar? Ya tentu tidak. Bagaimana data tersebut bisa dilakukan dengan baik, bisa tersimpan dengan baik? Artinya sifatnya adalah tentang kompleks tadi. Maka secara tidak langsung data tersebut memang demikian rupa benar-benar ditempatkan dengan posisi yang luar biasa tadi. Kemudian cepat. Ya pasti kalau bicara tentang big data secara cepat ya pasti. Kenapa demikian? Kalau big datanya lambat, bagaimana Pak? Misalkan seperti itu. Maka tidak bisa terproses, tidak bisa dilakukan pemrosesannya. Justru akan mengalami kesulitannya di dalam big data tersebut. Kemudian memerlukan teknologi khusus untuk analisis, pasti. Karena memang tentang big data ini ada namanya tentang data science, data analitik. Ya, memang benar-benar dianalisa. Tidak demikian teknologinya sudah baik, kemudian SDM-nya baik, kemudian yang menganalisa tidak baik. Justru ketika bicara tentang teknologi khusus ini, maka secara tidak langsung memang luar biasa tadi. Maka dengan demikian ya, secara khusus tidak lagi secara umumnya harus A, harus B, tidak. Tetapi bicara tentang bagaimana data tersebut bisa dianalisa dengan baik. Tidak lagi bicara tentang analisa yang sifatnya kemana-mana. Justru di dalam data ini ya benar-benar ditempatkan di dalam tempat yang baik. Kemudian karakteristik, ya, gambar agak buram ya. Sebenarnya ada 5 atau bahkan ada 3 V dan 5 V dan sebenarnya dan akhirnya ada 10 dari mulai volume sampai dengan Voguenes. Volume adalah isinya dari data tersebut. Data tersebut ya memang sifatnya hanya seperti itu saja, tidak lebih. Dan kemudian velocity-nya, kecepatannya, perkembangan cepatan tadi ya dari dikatakan big data tersebut cepat tidak. Kalau ini dilakukan proses analisanya, dilakukan itu bisa tidak seperti itu. Kemudian variety, tipenya adalah tipe data tersebut memang benar-benar difference, benar-benar ada seperti itu. Kemudian veracity, data yang mengalami akurasi yang luar biasa. Ya diakurasikan lah, benar-benar dilakukan lah. Karena memang sifatnya adalah akurasi data itu memang harus penting, benar-benar dilakukan. Kemudian value, mendapatkan sebuah keuntungan data tersebut. Keuntungannya apa? Bukan berarti keuntungannya kita jual, tidak. Keuntungannya adalah ketika kita memiliki big data tersebut, kita bisa pelajari satu demi satu yang kita lakukan. Dan kita benar-benar bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian validity, memvalidasikan antara masternya dengan yang lain, dengan data-data yang terkecil tadi. Ya, benar-benar divalidasikan. Kalau misalkan master datanya besar tadi seperti itu, kemudian tiba-tiba menjadi yang kecil, menjadi yang tidak tidak layak dilakukan, nah tidak seperti itu. Justru memvalidasikannya dengan cara yang baik tadi. Dan variability, sifatnya dinamis. Karena memang sifatnya data science tersebut, data terutama tentang source data tersebut memang sifatnya dinamis tadi. Tidak berarti data tersebut ditempatkan di satu tempat, tidak.
tapi justru sifatnya adalah sifat dinamis tadi. Kemudian venue, penempatannya. Penempatan tersebut mendistribusikannya bagaimana? Kita lakukan itu tadi. Kalau misalkan distribusinya baik, maka secara tidak langsung menempatkannya adalah sebagai sebuah data tadi. Berarti bicara tentang baiknya tadi. Dan vocabulary bersifatnya adalah tentang strukturnya. Ya, kalau strukturnya baik, strukturnya benar, dilakukan secara tidak langsung, dilakukan dengan baik juga, maka maka secara tidak langsung strukturnya akan sesuai dengan step by step tersebut. Kemudian vagueness bersifatnya adalah tentang alatnya tadi yang kita gunakan. Karena memang penggunaan big data tersebut memang banyak sekali. Karena kebetulan memang kalau bisa tentang big data memang banyak sekali tentang bicara hal-hal yang seperti ini tadi. Kemudian sumber data dari si pendidikan tersebut. Dari mana? Dari kehidupan ataupun aktivitas siswa dan mahasiswa tersebut. Karena memang sumbernya seperti itu tadi. Kalau bicara tentang sumbernya dari tempat yang lain, Pak, bagaimana ya? Tidak. Karena memang aktivitas siswa dengan mahasiswa tersebut bisa saling berkaitan sebagai sumber data kita untuk kita lakukan analisanya tadi. Kemudian sistem learning, pembelajaran menggunakan sebuah website, menggunakan sebuah apa namanya mobile seperti itu. Karena emang bicara tentang sistem learning ya banyak sekali ya. Karena kalau bicara tentang e-learning itu ya sudah bicara tentang pembelajaran secara online. Tidak lagi bicara tentang secara offline-nya tadi. Makanya memang saat ini mungkin bicara tentang kebijakan pemerintah menggunakan terutama PNS misalnya seperti itu menggunakan sistem dengan WFH tersebut selama 1 kali dalam seminggu di setiap hari Jumat. Artinya itu sudah tahu. Nah, siswa dengan si guru, mahasiswa dengan si guru mungkin di kampus-kampus negeri ya misalnya karena kebetulan saya kampus swasta sudah mulai menggunakan itu tadi. Sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi secara tidak langsung ketika bicara tentang WFH tadi, maka secara tidak langsung memang direct secara langsung dengan seorang guru dengan siswa dan seorang dosen dengan mahasiswa tersebut. Artinya memang perkembangannya ya luar biasa tadi. Kemudian dengan ujian dan penilaian. Kalau bicara tentang pengujian dan penilaian biasanya di akhir seperti itu. Ya mungkin kalau pada saat UTS atau UAS atau bahkan di sekolah ya biasanya di akhir semester bisa seperti itu ataupun di tengah semester juga demikian juga seperti itu ya sama. Dilakukan pengujian, dilakukan proses evaluasinya. Karena memang kalau tidak dilakukan proses ujian ataupun evaluasi tersebut, ya tidak akan tahu seperti apa batas kemampuannya tersebut, seperti apa kekuatannya tersebut, ya tidak. Nah, terakhir ada tentang penilaiannya. Ya dinilai. Kalau tidak dinilai ya sama dengan demikian, ya biasa-biasa saja. Tidak luar biasa mungkin seperti itu ya. Karena memang perlu dengan cara penilaian tersebut. Kemudian peran big data. Ya kita analisa performanya tersebut siswa dengan mahasiswanya. Karena kalau dengan cara ini ya memang dianalisa. Siswa dengan mahasiswa tersebut terus bicara tentang datanya tadi. Dianalisa datanya, bagaimana performanya, baik atau tidak, seperti apa. Dan prediksi hasil dari belajar tersebut. Nah, kalau cerita tentang prediksi hasil belajar tersebut ya, namanya saja prediksi. Bisa sewaktu-waktu benar, bisa sewaktu-waktu baik, juga bisa sewaktu-waktu yang tidak baik. Dengan demikian, prediksi hasil belajar tersebut memang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya tadi. Kemudian pengambilan keputusan. Ya, pasti ketika bicara tentang pengambilan keputusan, sepersekian detik mungkin seperti itu, atau sepersekian menit, atau bahkan sepersekian berapa lama misalkan jangka waktunya. Biasanya kalau seorang jaksa seperti itu, dia akan memberikan waktu ketika mengambil sebuah keputusan. Bagaimana dengan seorang dosen, dengan seorang guru, misalkan seperti itu. Dia akan melakukan pengambilan keputusan ya tadi ketika penilaian tersebut. Dan ada namanya sebuah evaluasi tadi. Dan ada di akhir biasanya seperti itu. Lalu bagaimana seorang hal yang lain, misalkan pekerja-pekerjaan atau profesi-profesi yang lain, berbeda-beda secara pengambilan keputusan dengan sebuah data tadi. Kemudian implementasi big data tersebut, ya pastinya adalah tentang analisa secara pembelajaran. Dianalisa datanya seperti apa, harus bagaimana, implementasinya harus benar atau tidak, atau seperti apa. Ya, kita cari dengan cara seperti ini, dianalisa. Kemudian dashboard pendidikan.
pasti membutuhkan namanya sebuah sebuah alat ataupun sebuah tools. Baik itu website, baik itu mobile sebagai alat untuk pendidikan kita. Menggunakan sebuah dashboard bukan berarti dashboard mobil ya, tidak. Justru dashboard ini berkaitan sebagai sebuah desktop ataupun sebuah website ataupun mobile. Dengan cara itu tadi sebagai alat untuk kita melakukan pendidikan tadi. Kemudian early warning system. Sistem yang boleh dikatakan mewarning secara keseluruhan bahwa implementasi data big data tersebut ya harus tahu sistem warningnya seperti apa. Contoh misalkan kita masuk ke dalam sebuah mall misalkan seperti itu. Ada warning biasanya kan seperti itu ya. Ataupun pada saat kita keluar dari membeli belanjaan lah seperti itu. Bisa ada warning, ada titit misalkan seperti itu, bunyi seperti itu. Karena apa? Mungkin sewaktu-waktu kita bisa mengambil, pada saat itu kita mengambil sebuah barang, atau mungkin ada yang berkaitan dengan deteksi tersebut seperti itu. Karena memang benar-benar di warning secara tidak langsung sistemnya tersebut. Karena kalau tidak di warning tadi ada batasannya, ada kekurangannya, ada manfaatnya, maka dengan demikian itu selalu selalu saling berkaitan. Kemudian manfaat big data itu dengan cara pengambilan keputusan berbasis sebuah data. Pasti karena memang kalau bicara tentang big data ya bukan berarti sudahlah pengambilan sebuah keputusan saja tidak, tetapi berdasarkan dengan data yang ada. Dan ini penting sekali ketika kita lakukan itu. Karena kalau bicara tentang berbasis tentang data ya harus bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan data tersebut. Dan personalisasi pembelajaran. Nah, pembelajarannya seperti apa ya? Benar-benar secara personalisasi, secara langsung dengan face to face tadi seperti apa? Atau bahkan dengan orang-orang tersebut ya harus bagaimana? Kemudian peningkatan kualitas pendidikan. Nah, bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan ya pasti. Karena tidak mungkin sudah tadi menggunakan AI, sudah menggunakan big data, justru kualitas pendidikannya justru malah semakin rendah. Kenapa demikian? Karena banyak yang menggunakan itu tadi. Karena memang serta secara tidak langsung merata menggunakan big data, menggunakan AI sebagai alatnya untuk melakukan kuat. Justru kita dengan adanya big data, dengan adanya AI tersebut bisa meningkatkan kualitas kita dalam mengajar, dalam melakukan sebuah pendidikan tadi. Entah di dalam perguruan tinggi, sekolah, ataupun tempat lainnya. Sesuai dengan kebutuhannya tadi. Kemudian tantangan big data. Kalau bicara tentang tantangan big data ya pasti adalah tentang keamanan data tersebut. Karena kalau bicara tentang keamanan data ya secara tidak langsung memang apa ya harus benar-benar terjamin data tersebut terdeteksi harus benar-benar terjamin. Bukan terdeteksi karena kebocorannya tidak. Kan banyak ya seperti itu. Atau mungkin sudah tersebar kemana-mana, ya tidak. Justru keamanan data tersebut harus kita perbaiki. Dan ini sebuah tantangan yang harus kita lakukan. Kemudian infrastrukturnya. Ya karena emang di Indonesia hampir kebanyakan emang infrastruktur menjadi kendala. Menjadi tantangan yang benar-benar harus dilakukan secara keseluruhan. Tidak hanya pemerintah saja. Kita sebagai warga, sebagai masyarakat, kita harus mau bergotong royong, melakukan sebuah infrastruktur yang harus baik. Karena big data ini memang benar-benar butuh yang luar biasa tadi. Kemudian pengolahan data yang kompleks. Tantangan betul. Karena memang pengolahan data yang kompleks itu ya tidak ditempatkan di dalam beberapa tempat begitu seperti itu. Justru ditempatkan dalam suatu tempat yang bisa menjadi pengolahan yang luar biasa tadi. Dengan cara itu tadi, kita olah data tersebut memang harus benar-benar baik. Dan itu dilakukan dalam kehidupan kita yang harus dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian bagaimana hubungan AI dengan big data? Kalau big data ya sumber datanya, sedangkan AI sebagai analisis dan prediksinya. Kenapa demikian? Ya karena memang harus sama-sama. Ya AI dengan big data. Kalau AI-nya sebagai analisa dan prediksinya tidak bisa menjadi sumber data tadi, maka secara langsung hubungannya mengalami kerenggangan. Dan ini penting. Kenapa demikian? Ya, memang harus benar-benar ada yang dilakukan sebagai AI, sebagai big data tadi. Dan hubungannya harus benar-benar erat. Tidak boleh lepas, tidak boleh.
ada kendala apapun. Kemudian alur sistem pendidikan cerdas. Nah, ini ada empat. Koleksi data. Karena emang kalau bicara tentang koleksi data ya emang benar-benar harus harus mengkoleksi data tadi emang benar-benar harus ada datanya. Karena emang kalau bicara tentang pendidikan ya harus bicara tentang datanya tadi. Bagaimana kalau tidak ada datanya, Pak? Seperti itu. Sama saja, bukan berarti bicara tentang pendidikan cerdas. Justru bicara tentang pendidikan yang masih sifatnya tradisional tadi. Kemudian penyimpanan data. Nah, kalau bicara tentang pendidikan cerdas tentang penyimpanan data ya pasti penting. Kenapa demikian? Kita menggunakan laptop, kita menggunakan apa namanya memori, menggunakan tempat seperti itu penempatannya ya seperti itu. Penempatan untuk penyimpanan sebuah data tadi. Karena memang data tersebut ya memang sebagai tempat penyimpanan tadi. Kemudian analisis data ya tentang AI-nya secara otomatis. Dianalisa datanya tersebut. Tidak serta-merta langsung dikopas, langsung ditempatkan di tempat yang lain. Tidak. Justru benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan tadi. Kemudian decision making, pengambil sebuah keputusan. Biasanya kan adalah kalau di sekolah biasanya adalah mungkin entah wali kelas atau mungkin kepala sekolah. Biasanya kalau di perguruan tinggi ya ada rektor ataupun wakil rektor sebagai keputusan ataupun kaprodi bahkan dekan seperti itu tidak. Justru kita sebagai pengambil sebuah keputusan yang harus kita lalui dengan baik tadi, kita harus tahu keputusan apa yang harus kita lakukan, yang harus diberikan sebuah solusi. Dengan demikian, keputusan kita harus benar-benar tepat, sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam pendidikan cerdas tersebut. Kemudian saya buat studi kasus. Ada tiga bagian. Ada smart campus sebagai tempat. Kalau kampus sifatnya adalah ya sekolah juga termasuk demikian. Tempatnya tersebut harus benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa demikian? Ya pasti fasilitas, infrastruktur juga demikian. Pentingnya untuk dilakukan perubahan dengan cara demikian. Kemudian sistem pembelajaran yang cara adaptif. Ya, tidak lagi apa namanya cukup dua empat mata tidak lagi. Tapi justru dengan semua mata tadi, seorang dosen, seorang guru bisa menerima juga materi dari seorang siswa maupun seorang mahasiswa tadi. Juga demikian, seorang guru, seorang dosen memberikan informasi, memberikan pembelajaran dengan siswa pun dengan mahasiswa tersebut. Artinya, semua saling berkaitan, saling komunikasi, saling berinteraksi. Kemudian sistem rekomendasi pembelajaran. Pasti kalau tentang bicara tentang rekomendasi ya mau tidak mau memberikan sebuah solusi. Kalau solusinya A ya coba dikembangkan dulu yang A. Misalkan ada perubahan, kita rubah dengan yang B. Ada perbedaan, dirubah lagi dengan C. Terus demikian, terus terus. Maka ada perubahan-perubahan, ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan dengan secara tidak langsung. Kemudian, tantangan implementasinya pasti otomatis. Karena sudah bicara tentang studi kasus tadi, kita memiliki tantangan. Karena memang kesenjangan digital itu ada, benar-benar ada. Kenapa demikian? Mungkin kita di Pulau Jawa, mohon maaf, mungkin di Pulau Sumatera, di Kalimantan, kemudian Sulawesi, di Papua pasti mengalami hal yang tersebut. Kesenjangan pasti ada. Kenapa demikian? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang akan dilakukan ketika mengalami kesenjangan digital tersebut. Entah itu melapor, entah itu menginformasikan, entah itu memberikan sebuah solusi ataupun yang lain. Dan ini benar-benar mengalami kesenjangan digital antara A dengan B ya pasti otomatis. Kemudian infrastruktur yang terbatas. Kalau sudah bicara tentang infrastruktur yang terbatas, mau tidak mau, kita harus kembangkan infrastruktur tersebut secara mandiri. Terkadang dengan demikian. Dulu mungkin ada internet seperti itu, sekarang di setiap RT RW sudah bicara tentang internet tersebut. Perkembangannya yang mungkin yang dikemukakan oleh Pak Ono seperti itu. Nah, infrastrukturnya seperti itu tadi. Kalau misalkan infrastrukturnya sekolahan tidak memiliki internet, misalkan seperti itu, coba dengan menggunakan tambahan dengan menggunakan modem sebagai salah satu alatnya dulu saja. Lalu dikembangkan kembali nanti perkembangannya luar biasa ya. Mau tidak mau di setiap sekolah akan mengalami perubahan ataupun perubahan yang luar biasa tadi.
Mungkin ketika kita dahulu ya pasti berbeda dengan saat ini infrastrukturnya. Sudah mulai berkembang dengan memang tidak seperti yang dahulu, tapi sudah mulai berkembang. Dan kurangi literasi teknologi. Pembelajaran tentang teknologi tersebut, baca bukunya, kemudian belajarnya dengan melalui pendidikan tersebut, apalagi bicara tentang teknologi ya, mengalami keterbatasan. Karena memang ini menjadi kendala yang sebenarnya harus bisa kita kita lalui kendala-kendalanya tersebut. Maka secara langsung memang dari tiga bagian implementasi yang berkaitan dengan hal tadi memang harus benar-benar dilakukan. Kemudian bagaimana dengan solusi implementasinya? Ya, pertama adalah tentang pelatihan guru dan dosen. Refreshment lah seperti itu. Dilakukan. Karena biasanya memang di awal semester, biasanya seperti itu ya. Entah baik guru ataupun dosen pasti mulai ada namanya evaluasi-evaluasinya yang dilakukan. Kemudian juga dilakukan dengan baik seperti apa. Memang pelatihan guru dan dosen ini penting sekali. Karena memang merefresh, memberikan ilmu yang baru lah seperti itu. Dengan guru maupun dengan dosen tersebut. Kemudian investasi teknologi. Yang tadi saya bilang mungkin investasi teknologi tidak harus memilikinya tadi. Bagaimana investasi teknologi misalkan, contoh misalkan menggunakan AI. Kita pelajari dulu AI yang belum berbayar, seperti itu. Oh ternyata cuman terbatas, misalkan ingin download gambar misalkan seperti itu. Terbatas misalkan. Terus kemudian kita ingin memberikan perkembangan yang luar biasa, misalkan saya sehari ingin membuat atau mengembangkan digitalnya tersebut dengan menggunakan teknologi tadi, harus mencapai A misalkan seperti itu. Maka akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Artinya kita harus mengeluarkan sebuah kocek tadi, dana tadi, finansial tadi yang harus kita lakukan. Kemudian kebijakan berbasis digital. Kalau bicara tentang kebijakan berbasis digital ya memang harus benar-benar ada. Kebijakannya seperti apa sih? Harus bagaimana? Misalkan seperti itu. Karena memang kebijakan berbasis digital ini ya menyesuaikan dengan kondisi setempat. Biasanya di suatu daerah pasti akan berbeda dengan daerah yang lain. Kebijakannya bagaimana antara sekolah dengan kampus pasti akan berbeda. Sekolah A dengan sekolah B pasti juga akan berbeda. Sekolah atau bahkan perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B juga pasti akan berbeda. Tergantung kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh tempat tersebut. Kemudian tren masa depan. Nah, kalau sudah bicara tentang tren masa depan mau tidak mau, AI generatif di dalam pendidikan tersebut memang diperlukan. Memang saat ini perkembangan perkembangan AI generatif memang sudah mulai dikembangkan lah. Tetapi belum sepesat yang kita inginkan seperti itulah. Kemudian pembelajaran berbasis data real time. Kalau berbicara tentang pembelajaran secara data real time, maka secara langsung, real benar-benar di situ, kemudian di tempat tersebut, tidak kemana-mana, benar-benar sesuai dengan datanya tersebut. Kita pelajari. Kemudian pendidikan global tanpa batas. Ini penting sekali memang, pendidikan global tanpa batas. Tapi jangan kelewat batas seperti itu ya. Tapi benar-benar ada batasnya. Kenapa dibilang pendidikan global secara tanpa batas? Kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, pasti juga ingin membuat anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita belajar dengan kebutuhannya. Tidak serta-merta pendidikan global tersebut apa namanya terbatas, tidak. Justru kita bisa pelajari dengan adanya website, dengan adanya mobile, kita bisa pelajari secara langsung. Harus kemana kita pelajarinya? Seperti apa yang kita akan pelajarinya? Seperti entah yang harus A, entah yang harus B atau C, tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian dampak bagi dunia pendidikan pasti bersifatnya pembelajaran lebih personal. Karena emang sifatnya seperti itu, mau tidak mau. Kemudian efisiensi sistem pendidikan. Otomatis kita tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Mengefisiensikan lah seperti itu. Secara finansialnya kita. Kemudian akses pendidikannya lebih luas. Sudah pasti karena memang akses pendidikan kita tidak terbatas tadi. Sifatnya global. Kita bisa misalkan ingin mencari beasiswa atau ingin mencari apa namanya hibah yang lain ataupun yang lain juga demikian. Tergantung pendidikan kita seperti apa. Karena memang harus pendidikan itu tadi aksesnya memang tidak terbatas. Kita bisa pelajari sampai kemanapun misalkan seperti itu. Kan ada mungkin dulu zaman Nabi Muhammad bicara tentang sampai ke negeri Cina untuk belajar tersebut. Artinya secara tidak langsung kita benar-benar harus ngikut. Apalagi sekarang jadi barometernya di dunia ini secara globalnya. Sebagai tempat untuk pembelajaran kita
melakukan sebuah pendidikan. Kemudian kesimpulannya adalah pendidikan cerdas bisa memanfaatkan AI dan big data. Itu pasti. Kenapa demikian? Kalau pendidikan cerdas tidak bisa memanfaatkan AI dan big data, maka akan keblinger lah kalau bilang seperti itu kalau kata orang Jawa seperti itu ya. Justru pendidikan cerdas ini harus benar-benar memanfaatkan AI dan big data dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhannya juga. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran otomatis. Kalau sudah bicara tentang meningkatkan kualitas pembelajaran, maka secara tidak langsung itu harus benar-benar dilakukan. Karena memang kualitas pembelajaran kita memang harus benar-benar ditingkatkan. Bukan berarti gurunya mengajarkan diajarin susah seperti itu, siswanya mahasiswanya diajarin susah, nggak terima-terima malah mutung misalkan seperti itu. Tidak, justru kita dengan adanya AI dengan big data tersebut kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru ketika kita ingin mengajarkan dengan seorang siswa dan mahasiswa tersebut. Dan pastinya adalah terakhir adalah membutuhkan kesiapan teknologi dan SDM-nya. Otomatis ketika bicara tentang kesiapan teknologi dan SDM-nya, maka itu akan saling berkaitan. Kalau teknologinya saja, ya nanti SDM-nya tidak bisa mengembangkan. Kalau SDM-nya saja, ya sudah, SDM-nya tidak memiliki teknologi, maka kan tidak akan susah, akan sulit, akan mengalami kendala-kendala apapun. Dan itu akan menjadi bagian yang secara langsung pendidikan cerdas di era AI dan big data tersebut harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin ada pertanyaan Waalaikumsalam ataupun warahmatullahi masalah. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ahmad Budi Trisnawan STMkom yang telah memberikan wawasan dan materinya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita di zaman yang serba AI ini ya Bapak. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Eh, Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik sudah ada yang pesan ya. Kepada Bapak Yonli Benufinit, baik Bapak dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Berin dan juga terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah Oke. memberikan materi yang luar biasa bermanfaat. Perkenalkan saya Yonli dari Kupang, NTT. Oh, Eh, siapa, Pak? ya, Bapak. Saya menyimak dari tadi tentang penjelasan Bapak. Saya ingin meminta pendapat atau pandangan Bapak terkait penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Ada satu hal yang terkadang masih jadi apa hal yang kurang berkenan bagi saya ketika terkadang dalam proses pembelajaran itu ada mahasiswa yang istilahnya meminta pertanyaan ke ChatGPT untuk level yang lebih sulit kemudian ditanyakan ke dosen. Nah, seperti itu, Pak. Jadi mungkin dari dari Bapak sendiri saya minta pandangan kira-kira strategi cerdas apa dalam kita mengatasi hal tersebut. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih banyak, Pak Yonli. Salam kenal, Pak. Jadi memang tadi saya mungkin bicara tentang seorang mahasiswa ataupun seorang siswa terkadang kan menggunakan AI itu kan semaunya ya, tidak ada batasannya seperti itu. Dan sebenarnya memang dalam pendidikan kita sudah ada namanya kebijakannya, Pak. Secara batasannya sudah ada. Cuman memang belum tersampaikan dengan masif lah. Jadi memang keterbatasan itu memang jadi kendala buat kita. Dan AI tersebut, mungkin yang kita tahu tentang ChatGPT atau mungkin Gemini ataupun yang lain, itu menjadi kendala buat kita juga sebagai seorang dosen. Kenapa demikian? Seperti itu. Karena kita harus benar-benar harus lebih pinter ya Pak dibandingkan AI tersebut. Kalau kita kalah dengan AI tersebut, maka manusia kita sebagai seorang manusia, maka kita terkalahkan dengan teknologinya. Sedangkan teknologi tersebut adalah dibuat oleh manusia tersebut. Maka secara tidak langsung memang kendala yang tadi dikatakan Bapak Yonli, itu juga menjadi kendala saya juga pada saat saya mengajar. Saya sudah berikan informasi tanpa menggunakan AI, tanpa menggunakan apapun itu yang menggunakan AI. Jawab sesuai dengan yang ada. Bahkan saya kasih referensi dengan menggunakan buku, tetap saja menggunakan AI. Memang jadi kendala. Dan itu memang harus dibatasi ya, Pak. Dari sisi pemerintah memang harus benar-benar membatasi AI tersebut. Karena emang AI tersebut ya
sekarang perkembangannya sudah kemana-mana ya Pak, sudah lumrah. Jangankan kita sebagai seorang dosen, anak balita saja sudah menggunakan AI untuk dia berbicara, dia membuat sebuah video, membuat sebuah gambar. Memang kendala dalam cara itu. Dan memang kita harus membatasi. Dan biasanya memang, setahu saya memang di hampir di beberapa kampus negeri sudah membatasi itu dengan apa ya, dengan sebuah kebijakan tadi. Tapi memang kendalanya adalah di kampus-kampus swasta memang, di perguruan tinggi swasta memang menjadi kendala tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang arahnya memang ke arah tersebut dan terbatas memang untuk hal tersebut. Mungkin itu saja ya Pak Yonli yang saya ketahui dengan cara tersebut. Baik, terima Siap, kasih Bapak. Ya. siap Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk Bapak Radia Pasa untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Baik, oke baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin Pak, saya Pasha. Saya sebagai mahasiswa akhir ya Pak ya, yang lulus tahun kemarin ya Pak ya. Oke. Eh, izin bertanya, saya apa namanya dari dari materi pemaparan menarik, terus juga sangat apa ya? eh, mengikuti tren lah ya, mengikuti tren teknologi yang saat ini terjadi. Apalagi kan AI ini bagi saya ini sungguh luar biasa gitu loh untuk mencari informasi. Meskipun ada sebagian yang tadi Pak Ahmad Budi Trisnawan ini mengatakan kalau kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan AI. Kita harus meneliti lagi kan. Terus juga harus Betul. memfrase atau mengolah data lagi dengan kalimat kita biar mungkin nggak kedetek kalau bisa skripsi ya Pak ya atau Betul. tugas-tugas gitu ya Pak ya. Betul, Nah, betul, betul. yang pertama ini apa dengan adanya AI dengan adanya AI atau kecerdasan buatan ini tenaga pendidikan di Indonesia ini sudah memiliki kesiapan dan kompetensi untuk mengintegrasi teknologi AI. Terus apakah juga dari situ tenaga pendidikan apa ya semakin berkurang dengan adanya kecerdasan buatan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu apakah penerapan AI ini gitu ya dan big data sudah relevan dengan kondisi Pak. Yang ketiga Hmm. eh, apa namanya? Bagaimana cara kita mengimplementasi saya sebagai mahasiswa gitu ya. Kebetulan saya juga udah mulai terjun ke lapangan gitu ya Pak ya. Jadi udah Oke. mulai kerja jadinya saya ngerasa oh eh, semakin apa ya tenaga kerja ini dengan adanya ke AI ini kok semakin ini ya apa namanya eh, pemahaman kita semakin berkurang itu loh dengan adanya AI atau tanda apa namanya bisa dibilang kita males dengan adanya AI gitu loh Pak. Bagaimana cara kita mengimplementasikan di dunia nyata dari konsepnya pendidikan cerdas gitu kata Prabowo di sekolah atau di kampus ataupun di mana aja gitu Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama mungkin saya jawab ya tadi. Mungkin masalah tenaga pendidikan. Justru memang pemahaman tenaga pendidikan kita memang terbatas. Karena memang tadi saya bilang memang kurangnya SDM yang ada. Karena memang kendala AI ini memang belum belum lama ya di Indonesia ya, belum belum berkembang secara pesat di Indonesia. Tapi perkembangan teknologinya sudah ada. Bahkan kalau lihat beberapa saya nulis buku memang AI tersebut tidak dulu mungkin bicara tentang ilmu maupun komputer saja tidak. Tetapi saat ini AI sudah ruang lingkupnya sudah luar biasa dengan pesatnya. Jadi memang tenaga pendidikan akan berkurang ya tidak. Justru memang kita manusianya memang harus benar-benar mengikuti perkembangan teknologi tadi. Yang tadi saya bilang tidak perlu kita memiliki teknologinya, tapi benar-benar kita harus mengikuti perkembangan teknologinya agar apa? Ya agar kita tidak boleh kalah dengan teknologi tadi, saya katakan dengan Pak Yonli. Kalau kita kalah dengan teknologinya, maka secara tidak langsung tenaga pendidikan kita akan berkurang. Anggaplah seperti robot ya, seperti itu. Mungkin di Singapura sudah berkembang dengan robot. Dan kita datang ke sebuah kafe, datang ke sebuah restoran, dilayani dengan seorang robot.
Ya kan, bayangkan kita sebagai manusia kita tergantikan oleh seorang robot, ibaratnya seperti itu. Yang jelas-jelas robot tersebut adalah buatan kita sebagai manusia gitu loh. Dan artinya kita harus benar-benar tahu, oh iya, kita harus memiliki wawasan tentang pendidikan tersebut. Terus kemudian yang kedua adalah tentang, tadi saya lupa yang kedua itu. Hmm, kualitasnya ya, pemanfaatannya ya. Ya, betul, Pak. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dan big data tersebut? Kalau namanya saja yang terkan, kalau namanya kita memanfaatkan, berarti kita harus benar-benar tahu AI ini kelemahannya di mana sih? Seperti itu. Tadi mungkin Mas Radia menggunakan AI pada saat skripsi. Kemudian terdeteksi terkena AI detektor seperti itu. Caranya gimana? Nah, jangankan Mas Radia. Ketika kita masukkan jurnal tersebut ke Sinta, ke Scopus seperti itu ya. Itu sudah mulai ada dengan AI detektor tersebut. Sinta sudah mulai melakukan itu tadi. Kita sebagai manusia tadi, maka dengan cara demikian tadi, big data tadi, data yang kita miliki, kita harus bisa olah, kita analisa menjadi barang yang kita bisa jadikan barang tersebut menjadi barang yang luar biasa. Bukan lagi barang yang mentah lagi. Manfaatkan AI-nya tadi dengan cara itu tadi, yang tadi saya katakan di awal. Kita harus benar-benar tahu teknologi AI-nya itu bagaimana kita bisa manfaatkan. Kalau AI-nya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka secara tidak langsung data-datanya tadi, analisanya tadi, maka akan buyar, akan hilang. Dengan demikian kita tidak memiliki wawasan tentang pemanfaatan AI tersebut dengan big datanya tadi. Kemudian kalau yang ketiga dari tentang pendidikan cerdasnya ya Mas ya, kalau nggak salah. Nah, pendidikan cerdas kenapa demikian saya buat seperti ini tentang pendidikan cerdas? Karena memang pendidikan cerdas ini boleh dikatakan memang sudah mulai masif lah. Sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah dengan melalui program-programnya. Memang kendalanya adalah tidak semuanya tahu tentang perkembangan teknologinya, tentang perkembangan pendidikan cerdasnya, tidak semua tahu. Tetapi dengan adanya mungkin suka tidak suka dengan pemerintah yang sekarang ini, ya memang perkembangan itu sudah mulai ada. Sudah mulai dikembangkan lah intinya seperti itu. Tidak lagi di kampus saja, di PTS saja tidak, tetapi sudah mulai meranah dengan sekolah-sekolah tadi menggunakan sebuah teknologi, menggunakan alat-alat digitalnya sebagai pembelajaran. Sudah mulai dikembangkan. Dan memang yang tadi saya bilang di awal tadi mungkin di kampus negeri ya, salah satu kampus negeri di Jakarta memang sudah mulai ada namanya eh, prodi tentang kecerdasan buatan. Kadang saya juga baca komennya tuh jadi suka lucu gitu loh. Kita bicara tentang kecerdasan buatan, berarti tentang belajar AI dong Pak, gitu kan. Terkadang seperti itu enggak. Justru ketika kita masuk ranah kecerdasan buatan tersebut, kita belajar. Bagaimana si AI tersebut memproses? Artinya kan AI itu kan memproses ya. Kemudian awalnya seperti apa sih inputnya? Dari data siapa yang dia lakukan? Sama halnya ketika kita dulu menggunakan Google ya seperti itu ya. Mungkin Google dulu mencari tempat, misalkan mohon maaf di NTT misalkan seperti itu ke Kupang. Menggunakan Google kan susah, sulit ya. Menggunakan Maps gitu. Wah, kalau di Maps kan paling cuma satu jengkal gitu misalkan. Tapi kalau kita menggunakan Google, sudah kita lihat tuh jaraknya berapa kilometer dari Jakarta ke NTT seperti itu. Nah, cara itu yang sebenarnya dilakukan oleh si AI. Dia pelajari dulu tulisan-tulisan kita, terutama misalkan nama-nama kita seperti itu. Dia pelajari dulu apa yang sudah kita perbuat dengan menggunakan AI tersebut. Dengan menggunakan Google tersebut kita perbuat itu seperti apa? Entah tulisan kita, entah data kita. Dia akan pelajari, dianalisa. Oh, nanti dirangkum sama dia. Si AI itu ibaratnya sebagai tempat rangkuman lah seperti itu. Kemudian dikembangkan sama AI tersebut. Nah, lalu bagaimana AI tersebut mengembangkannya? Nah, tergantung kebutuhannya tadi si AI tersebut. Kalau misalkan kita batasi, tolong buatkan saya seperti ini A, B, B seperti itu. Nanti dibatasi dengan ini seperti itu. Nah, ini dia kena batasi. Tapi kalau misalkan tolong dibuatkan secara lengkap, nah, nanti secara lengkap dia kembangkan semuanya. Kalau misalkan Mas Radia waktu masih kan pada skripsi kan, tolong buatkan skripsi judulnya ini berat, pasti akan dibuatin semua sama dia. Pasti secara otomatis. Tetapi kita tidak mungkin serta-merta mempercayai itu tadi. Kita lihat, kita parafrasekan, kita lihat, kita ganti kalimatnya yang baik, yang sesuai dengan kita. Karena kalau menggunakan AI, biasanya setahu saya itu menggunakan kata baku bisa seperti itu. Saya sering pelajari AI tersebut. Katanya baku semua, hampir rata-rata katanya baku. Tetapi kan kita sifatnya fleksibel sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa, ataupun sebagai seorang siswa tersebut. Jadi itu yang saya pelajari seperti itu, Mas Radian.
Monggo silakan Mbak Ririn. Baik, Bapak. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Triven, dipersilakan. Ya, Ya. selamat pagi menjelang siang, Pak Ahmad Ya, Budi. selamat pagi. Ya, sangat menarik materi yang disampaikan pada hari ini. Saya mahasiswa dari Malang. Oh, Yang saya mau tanyakan ini ya tentang tema yang kita garap pada hari ini. Untuk pendidikan cerdas di era kecerdasan buatan. Nah, bagi saya ini kalimat ini adalah tema ini memiliki hubungan kausalitasnya. Ini kan fokusnya dari kalimat ini adalah cerdasnya, kecerdasan, pendidikan cerdas. Nah, ini ada hubungan kausalitas sebab akibatnya. Era kecerdasan buatan maksud saya era atau zaman itu menjadi eh, bagi saya itu menjadi penyebab dari adanya pendidikan cerdas ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, di setiap era, di setiap zaman itu mempunyai tantangan sendirinya. Ya, kalau dulu itu tidak seperti sekarang, maka pendidikan cerdas itu mengikuti perubahan-perubahan di setiap era itu. Nah, yang saya tanyakan, ini terminologi cerdas ini, ya tentu pendidikan cerdas ya untuk manusia itu sendiri. Ya, karena apa? Karena dari manusia, melalui manusia dan untuk manusia, pendidikan cerdas itu. Nah, yang saya tanyakan, eh, Pak Ahmad, kira-kira eh, pendidikan cerdas ini itu konsepnya, konsep ya esensinya, konsepnya itu seperti apa? Ya kalau dikaitkan dengan era kecerdasan buatan sekarang, di mana teknologi itu sangat sangat pesat, sangat masif sekarang begitu. Ya tentu ada perbedaannya. Maksud saya ada perbedaan di era sebelumnya. Ya. Kalau pendidikan cerdas di era dulu yang tidak teknologi itu masih kurang, ya tentu pendidikan cerdasnya itu pasti ada konsep-konsepnya begitu. Lain kalau di era sekarang. Nah, pertanyaan saya itu konsep pendidikan cerdasnya itu ya seperti apa gitu. Dan kira-kira eh, evaluasi itu ya, evaluasi untuk itu seperti apa gitu. oke. Tadi sempat saya singgung sudah di awal mengenai pendidikan cerdas. Karena emang latar belakang tentang pendidikan cerdas itu ya, kalau misalkan bicara tentang zaman ataupun eranya dengan sebelumnya pasti akan berbeda. Karena memang kalau dilihat dari sisinya, pendidikan cerdas saat ini memang harus betul-betul kita pelajari dari kita sebagai seorang manusia. Kenapa demikian? Kita harus mengikuti perkembangannya. Antara perkembangan mungkin zaman saya sekolah ataupun zaman saya kuliah pasti bahkan berbeda dengan zamannya Mas. Zamannya kakak Triven ini. Nah, kakak Triven kalau dari lihat mukanya ya orang-orang timur ya. Ya, Pasti saya akan di berbeda. Flores. Ya, betul. Pasti akan berbeda. Nah, mungkin zaman kakak Triven saat ini sudah mengalami era kecerdasan buatan. Tapi zaman saya, ketika saya kuliah, saya belum menemukan itu tadi. Artinya, saya harus belajar secara manual. Saya harus cari buku secara referensinya. Buku referensinya bukan satu, dua, tiga saja, Kak. Banyak sekali yang kita gunakan. Tadi yang dikatakan sama Mas Radia tadi, membuat sebuah skripsi. Dulu zaman saya membuat skripsi pasti banyak menggunakan sebuah referensi tadi. Nah, berbeda dengan saat ini. Justru ketika ada perkembangan teknologi yang saat ini berkembang, justru kita bisa memanfaatkan dengan baik. Sama halnya ketika kita menggunakan kita menggunakan Google ya seperti itu. Saat dulu kan mungkin Google tidak tahu seperti itu ya. Isinya apa sih Google seperti itu kan? Tidak jelas lah itu peruntukannya. Tetapi kan secara tidak langsung kamu ternyata dilihat ketika bicara tentang big datanya, datanya yang ada di dalam Google tersebut itu menggunakan kamus-kamus yang ada di dalam museum-museum. Hampir rata-rata seperti itu. Dan dia menjadikan sebuah referensi itu untuk memberikan sebuah informasi kepada kita. Nah, mungkin ketika era
pendidikan cerdas saat ini ya benar-benar kita harus tahu, benar-benar kita harus lebih pinter dengan teknologinya. Karena emang tadi dikatakan sama Steven, dari manusia, oleh manusia, untuk manusia juga. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh kelewatan, tidak boleh teledor dengan teknologinya tadi. Karena emang nanti akan ke depan akan makin berbeda lagi perkembangannya. Yang tadi saya bilang, saya sempat mengatakan tentang AI generatif, nah itu sudah mulai berkembang saat ini. Karena emang perkembangan AI generatif, kemudian nanti akan perkembangan apa namanya, itu sudah mulai dilakukan. Dan saya sempat buat bukunya juga di AI generatif tersebut. Dan saya pelajari, ternyata memang ada perbedaan sedikit tentang AI tersebut. Karena memang perkembangan AI-nya tadi sudah jauh lebih lebih naik lah. Tadi kalau pendidikan 1.0, pendidikan 4.0 itu sudah berkembang. Nah, itu sudah mulai dilakukan oleh AI tersebut. Nah, kita sebagai manusia tadi, kita harus benar-benar mempelajarinya. Dari mana? Banyak hal tempatnya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Entah kita literasi, kita pelajari tentang melalui buku, kita pelajari melalui ahli-ahli yang ada seperti itu. Kita pelajari melalui teman kita sebangku duduk di bangku kuliah ataupun di sekolah, kita bisa pelajari itu tadi. Memang pendidikan cerdas itu tidak berarti saat ini mungkin berpikir yang tadi saya katakan ya, di antara di Pulau Jawa dengan uh, di pulau-pulau lain pasti akan berbeda secara pendidikannya. Secara pendidikan sudah berbeda. Kenapa demikian? Memang masalah infrastrukturnya tadi sudah jauh lah, sudah berbeda jauh. Tetapi coba dikembangkan pelan-pelan memang. Dan ini usahanya kita tidak bisa apa ya, tidak bisa membantu pemerintah, tapi usaha kita untuk mendoakan pemerintah untuk apa? Bisa mengembangkan teknologinya tadi dengan sesuai dengan peruntukannya. Karena memang pendidikan cerdas itu dibutuhkan saat ini. Nah, demikian kebijakan-kebijakan menteri melalui Kemendikdasmen, melalui Kemendikti seperti itu sudah dilakukan secara perkembangannya. Memang baru sifatnya baru pasif lah, tidak secara masif orang tahu seperti apa, tapi kita hanya tahu melalui teknologinya saja. Dan memang ada kebijakan-kebijakan yang saya pernah baca bukunya, memang ada kebijakan-kebijakan keterbatasan tentang AI tersebut, tidak lebih dari yang kita lakukan nantinya. Dan ini memang menjadi pekerjaan PR kita bersama. Tidak hanya saya sebagai narasumber atau seorang dosen, tidak, tapi semua menjadi apa ya, tempat untuk kita belajar, untuk kita lakukan pembelajaran yang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita di masa depan, terutama untuk anak cucu kita nantinya. Bagaimana kita memikirkan itu tadi, yang seperti itu. Kalau kita memikirkan anak cucu kita ke depannya harus seperti apa, nah perkembangannya juga harus demikian. Nah, memang setiap zaman, setiap era pasti berbeda-beda. Mungkin zamannya dulu, zamannya siapa? Zamannya Pak Soekarno sampai dengan kemarin terakhir Pak Jokowi itu berbeda-beda. Secara pendidikannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan zamannya Pak Soeharto ada 9 tahun dia harus lulus lulus sekolah. Kemudian saat ini perkembangan ternyata berbeda. Ternyata harus bisa kuliah. Bahkan seorang dosen pun juga dituntut harus sampai dengan S3 seperti itu. Artinya memang benar-benar harus mengikuti perkembangannya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus itu kita perkembangan. Dan pendidikan cerdas itu memang menjadi barometer atau tolak ukur ke depannya yang harus kita kembangkan sebagai evaluasi ke depannya nanti. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan ya, Mas, Kak Triven ya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebenarnya masih banyak yang Mbak Ririn yang menanyakan di chat juga ya. Ya, Pak, karena Ya, keterbatasan waktu, kita cukupkan tiga saja, Pak. Baik, oke, siap. terima kasih kepada Bapak Ahmad Budi Trisnawan yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Eh, kepada tiga orang penanya tadi, Bapak mohon dikirimkan nomor WA-nya ke room chat Zoom ya, supaya untuk diberikan rewardnya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, izin Bapak Ibu untuk kami mempromosikan produk kami. Minta waktunya sedikit ya Bapak atau Ibu. Kepada General Manager kita, kepada Ibu Aina Rahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Ina Rahmi selaku General Manager Meva Literasi.
Civil Literasi Indonesia bergerak di bidang penerbitan buku dan jurnal yang sudah ber-ISBN. Di sini saya minta waktu Bapak atau Ibu sebentar untuk menjelaskan paket-paket penerbitan kita. Untuk paketnya ada 6 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama kita ada di paket kolaborasi, itu di harga 150.000 per babnya. Yang kedua, eh, untuk paket kolaborasinya kita ada fasilitas yaitu sudah ber-ISBN, terindeks Google Scholar, free Haki, sertifikat penulis, dan beberapa fasilitas lainnya. Untuk templatenya dari penulis sendiri dan Turnitin maksimal 30% itu juga dari penulis. Selanjutnya paket hemat itu 500.000 sudah ber-ISBN dan mendapatkan 3 buku fisik. Untuk template dari penulis dan Turnitin juga dari penulis maksimal 30% ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya paket standar. Paket standar kita di harga 750.000. Untuk penulisnya mendapatkan 3 buku fisik. Untuk template itu dari kita sendiri dan Turnitin itu masih dari penulis. Selanjutnya paket tunggal. Untuk paket tunggal sendiri kita di harga 1 juta. Bapak dan Ibu cukup mengirimkan naskah saja kepada kita untuk Turnitin dan templatenya itu dari kita. Untuk selanjutnya kita ada di paket konversi. Paket konversi sendiri jika Bapak dan Ibu ada skripsi, tesis, atau disertasi yang ingin dijadikan buku, kita bisa bantu ya Bapak dan Ibu. Untuk konversi kita di harga 1.450.000. Untuk terakhir kita ada di paket GW. Paket GW sendiri itu paket eh, Bapak dan Ibu ada judul. Nah, tapi tidak bisa untuk menuliskan naskahnya. Kita bantu untuk menuliskannya Ibu itu termasuk paket GW itu di harga 4 juta. Dan kita khusus bulan ini kita diskon 27% ya Bapak sampai jam 12 malam. Jika Bapak dan Ibunya berminat bisa hubungi nanti nomor adminnya ya Bapak dan Ibu dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aina Rahmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan narasumber kita, Bapak Ahmad Budi Trisnawan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan ya Bapak. Ya, sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohonkan kepada Bapak atau Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sebagai pemateri. Maret, Aina. Saya izin mic ya, Mbak. Hah? Oh, ketagang. Ketagang. Iya, Pak, mau matiin kamera aku. Iya, Pak, matiin. Tahu buka chat GPT. Udah tahu dia.
Wih, kalau pokok minggu dia panitia. Anu apa? Presentasi. Enggak ada teman. Dua. Itu Alan lah, nggak suka kok. Iya, kita